kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, syukur dan puji Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Kasih-Nya melimpah senantiasa atas kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu seorang teman menulis atau mengirimkan sebuah tulisan tentang kebenaran. Kebenaran itu adalah sesuatu yang kokoh, sesuatu tembok yang kokoh. Saudara, orang yang memegang erat kebenaran adalah orang merdeka. Yohanes 8 ayat 32 berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran, saudaraku, memiliki dasar yang kokoh. Kita bisa meletakkan seluruh beban jiwa kita di atasnya dan tahu itu tidak akan rusak. Berpeganglah erat pada kebenaran dan kebenaran akan melekat kepada Anda, kepada saudara dan saya. Kebenaran akan pergi bersama-sama dengan kita ke penjara. Dan kemanapun kita pergi, kita harus pergi demi kebenaran. Yosua berkata di dalam Yosua pasal 23 ayat 14, satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Itu kalau kita melakukan dan menjalankan kebenaran. Saudaraku, apapun yang dijanjikan kebenaran, anggaplah sebagai uang saku untuk saudara dan saya. 40 tahun, Polikarpus berkata, 40 tahun saya telah melayani Allah dan menemukan Dia seorang majikan yang baik. Orang yang meninggalkan kebenaran demi kepentingan sendiri sebenarnya sedang mengundang kekecewaan. Mereka terbujuk menjauh dari kebenaran oleh janji kosong dan uang. Tidak beda dengan Yudas, bukan? Setelah mengkhianati tuannya dengan menjual dia ke tangan orang Yahudi. Orang yang menggenggam erat kebenaran adalah orang yang merdeka. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti yang dikatakan oleh Nats yang tadi kita baca di awal, Yohanes 8 ayat 32. Tetapi Kristus dengan terus terang memberitahu orang-orang Yahudi mengapa mereka masih diperbudak. Ayat 44 dari Yohanes 8 itu berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu, yaitu iblis tadi. Semua orang berdosa adalah budak setan. Orang yang dikuasai nafsu seperti parasit yang hidup di dalamnya tidak akan memuaskan atau tidak akan menemukan perhentian selagi dia melayani dan memenuhi kebutuhan nafsunya setiap hari. Sebaliknya, saudaraku, walaupun semua nafsu iblis telah memasung dosa tunggal ini ke lantai penjara bawah tanahnya, tetapi jika kebenaran Kristus membuka hatinya, membuka hati saudara dan saya akan segera menyaksikan fondasi penjara berguncang, pintu terbuka dan belenggunya berguguran. Kebenaran tidak dapat dibelenggu dan tidak pula akan diam di dalam jiwa yang terbelenggu oleh dosa. Oleh karena itu, sekalipun kebenaran dan jiwa sepakat, Kristus dan jiwa, orang tersebut dapat mengangkat kepalanya dan mengetahui bahwa penebusan dan pembebasannya dari perbudakan rohani semakin dekat. Anak kunci sudah membuka gembok untuk melepaskan dia keluar. Mustahil bagi kita, bagi saudara dan saya yang mengenal kebenarannya yang ada di dalam Yesus Kristus dan tetap asing dengan kemerdekaan yang datang bersamaan dengan kebenaran itu. Saudaraku, kebenaran yang saudara dan saya punya di dalam Kristus Yesus akan terus membuat kita terdorong melakukan apa yang Tuhan mau di dalam sepanjang kehidupan kita. Jangan takut melakukan kebenaran. Jangan takut memperjuangkan kebenaran. Jangan takut hidup di dalam kebenaran. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes 8 ayat 32. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk terus hidup di dalam kebenaran Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.